좋아 좋아. 이른 아침에 눈을 떠 우유 한 잔 생각하세요. 우리 가족의 건강을. Assalamualaikum. Nah, kembali lagi dengan saya Nurianti Lubis. Di sini kita masuk ke bab 6 ya guys. Di bab 6 kita membahas mengenai komunikasi dan interpersonal skill kepemimpinan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai macam-macam kepemimpinan, syarat-syarat kepemimpinan, dan jenis-jenis kepemimpinan. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas seorang wirausaha yang tidak terlepas dari sikap kepemimpinan, bahkan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Kepemimpinan dan kewirausahaan adalah kemampuan diri seseorang dalam menentukan dan mengevaluasi peluang-peluang yang ada dengan mengelola sumber daya yang tersedia. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini para bawahan sedemikian rupa sehingga orang lain mau melakukan kehendak pemimpinnya. Meskipun secara pribadi hal ini mungkin tidak disenangi oleh bawahan. Suksesnya tidaknya dalam mencapai tujuan organisasi tergantung pada kemampuan pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya, dalam mengajak dan meyakinkan mereka sehingga para bawahan ikut berpartisipasi terhadap apa yang telah dianjurkan dengan penuh semangat. Nah, di sini ada pula macam-macam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan apa aja sih? Yaitu aku kasih tahu ya. Gaya kepemimpinan yaitu gaya otokratis, gaya demokratis, gaya laissez-faire, transaksional, transformasional, gaya kepemimpinan partisipatif, dan karismatik. Nah, itu ada pula juga syarat-syarat dari kepemimpinan. Nah, syarat-syarat kepemimpinan apa aja sih guys? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, aku kasih tahu ya. Ada 3 hal yang penting dalam konsepsi kepemimpinan, antara lain 1. Kekuasaan. Kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas tertentu atau tujuan tertentu. 2. Kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. 3. Kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasanya. Di dalam masyarakat kita mengenal jenis-jenis kepemimpinan antara lain pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin seminar, dan lain-lainnya. Sehingga dari berbagai jenis kepemimpinan tersebut dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok besar, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Nah, pemimpin formal itu gimana sih maksudnya? Nah, aku kasih tahu, pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, kalau pemimpin informal itu apa sih? Pemimpin informal itu ialah seorang yang tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin, tetapi merupakan kehormatan biasanya karena mempunyai kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan.
Semoga apa yang saya jelaskan dan sampaikan mengenai komunikasi dan interpersonal skill kepemimpinan teman-teman bisa dapat pahami ya. Nah, oke, next. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa bunyikan lonceng ya guys, agar kalian bisa dapat notifikasi mengenai video aku selanjutnya dalam dunia kewirausahaan. Thank you. Assalamualaikum. Bom bom bam 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 bom bam 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 bam